Kali ini kita akan bahas perbedaan Malaysia dan Indonesia dari banyak hal. Ini secara kasat mata yang aku lihat langsung di lapangan ketika aku berulang kali berkunjung ke Malaysia. Simak terus video ini, di sini aku akan bandingkan apa aja perbedaannya dari berbagai aspek. Oke? Jangan skip. Di poin pertama kita ingin compare soal tatanan kota, gedung-gedung tinggi kayak pencakar-pencakar langit, situasi kondisi trafiknya, lalu lintasnya. Kalau kita lihat Jakarta, ibu kota Indonesia, atau Jabodetabek sekitarnya, kita adu dengan Kuala Lumpur sekitarnya, jauh lebih macet di Jakarta kalau diadu dengan Kuala Lumpur. Dan kalau soal gedung-gedung tinggi, pencakar langit, saya rasa masih menang tinggi yang ada di Kuala Lumpur di Malaysia. Misalnya nih ada 2 gedung tinggi nih di Malaysia sekarang. Yang kemarin itu Petronas Twin Tower, sekarang udah dikalahkan. Ada gedung baru lagi, gedung atau Menara KL atau Gedung Merdeka namanya 118. Menara 118 itu sekarang gedung tertinggi di Malaysia, udah mengalahkan Petronas Twin Tower. Soal macet, saya bilang lebih macet di Jakarta. Apalagi ya, kalau secara arsitek gedungnya di Malaysia itu banyak juga seperti kebarat-baratan. Ini tidak terlepas dengan sejarah Malaysia pernah dijajah oleh Inggris, kemudian arsitek gedungnya seperti dari India. Nah di sana banyak juga orang India, kemudian agama Hindu ada juga di sana, kuil-kuil atau tempel India juga adalah banyaklah di Malaysia kuliah. Oke, di yang poin kedua itu soal mobil ya atau kendaraan. Mobil kendaraan aku lihat yang produk lokal Malaysia itu ada 2 brand, merek Proton dan merek Vero 2. Kalau di Indonesia sekarang nggak ada sih kulihat ya. Tapi Vero 2 ini khususnya agak mirip ke Avanza atau Innova gitu, baik Toyota ataupun Daihatsu Xenia gitu kan. Mirip-mirip secara CC dan bodinya pun kayaknya mirip yang Vero 2. Kalau Proton kebanyakan gue di Malaysia model-model sedan 4 seater gitu. Itu yang lebih banyak digunakan oleh warga Malaysia. Poin yang selanjutnya, poin ketiga soal bahasa ya. Kalau kita pergi ke Malaysia ini, kebanyakan kulihat orang bercakap-cakap di sana kayak mixing lah ya. Dia ngomong Melayu tapi kayak logat-logat India. Kalau dia kayak India, Pakistan, Bangladesh gitu atau Nepal, dia cakap Melayu, tapi kosakata dia itu, vocabulary dia itu seperti ada bahasa Inggris juga, seperti sejarah lagi kan, lagi mereka jajahan Inggris. Jadi kalau mereka ngomong itu bisa lah bahasa Inggris, walaupun nggak jago-jago seperti native speaker, tapi masih lebih jago lah mereka berbahasa Inggris dibanding kita secara pada umumnya. Misalnya saya ngomong di pasar tradisional, di pasar-pasar kecil gitu, itu emak-emak bapaknya bisa jawab aku dalam bahasa Inggris, tapi khusus dalam dunia transaksi jual beli di pasar itu gitu, harga, kemudian kuantitas bisa mereka jawab. Baru orang Tionghoa, orang Cina di sana itu masih juga pakai bahasa Mandarin, bahasa Cina. Kalau kita di Indonesia yang masih lancar bahasa Mandarin kayaknya paling orang-orang yang tinggal di Pulau Sumatera dan di Pulau Kalimantan gitu. Kalau dia tinggal di luar itu kayak Jawa, udah lebih jago dia bahasa Jawa. Kalau dia misalnya tinggal kayak di Toba, ada juga orang Cina di Toba, buat toko di Toba, tinggal di situ udah puluhan tahun, dia lebih lancar bahasa Toba gitu. Tapi kalau di sana bisa Mandarin dan bisa juga Melayu, bisa bahasa Inggris dikit-dikit, itulah aku lihat. Kalau dari aspek bahasa yang aku lihat di Malaysia. Jadi misalnya pun datang dia merantau dari Nepal atau dari Arab atau dari manapun, dari India, mereka bisa ngomong bahasa Inggris dikit-dikit, bisa cakap Melayu, dan masih bisa ngomong bahasa negara mereka. Oke, poin selanjutnya, ini mungkin secara kewarganegaraan ya, atau secara postur tubuh gitu. Kita lihat di Malaysia itu, kemanapun kita pergi, hampir nyaris tak ada kayak orang pribumi Melayunya gitu ya. Contoh saya terakhir ke Bukit Bintang, ke Selangor, ICT, KLCC, Petronas, itu yang banyak di sana itu yang bukan orang Melayu, misalnya dari Nepal, dari India, dari Arab, dari Bangladesh. Itu kebanyakan gue lihat di tempat-tempat publik kayak di mall, di pasar, supermarket gitu. Itu kebanyakan secara gamblang blek, seolah-olah mana nih orang Melayu gitu.
Nah, itu aku lihat ya. Jadi aku pun nggak tahu sih warga negara apa, tapi yang pastinya itu secara fisik, tampilan, looknya bukan orang Melayu gitu. Kemudian apalagi masalah kuliner nih. Ini masalah kuliner juga perlu, karena di sekitar itu pun agak susah cari Indonesian food ya. Memang sih ada, pernah dan kutemukan juga rumah makan atau nasi padang Melayu ada, dan enak juga di lidahku dan masih masuk. Dan khusus spesial varian ayam, nggak tahu kenapa, saya kurang tahu apa di Malaysia atau Singapura itu kalau udah makanan pakai variasi ayam itu potongannya gede-gede dibanding kalau potongan di Indonesia lebih kecil-kecil gitu. Ini menurutku opiniku ya. Inilah kalau soal kuliner, kalau diadu ke Indonesia ya pasti banyak makanan Indonesia yang masuk di lidah kita ke pulau manapun misalnya kita pergi masih cocok lah gitu ya. Kalau di Malaysia kebanyakan kulinernya kuliner seperti kuliner Indian food atau Bangladesh food, restoran Nepal, gitu-gitu kayak kari, roti prata, roti canai, kue prata, itulah yang main-main kari, nasi biryani, nasi kandar. Kurang lebih itulah yang paling banyak kutemukan makanan di Malaysia. Ada beberapa memang varian makanannya itu masih cocok di lidahku dan masih masuk lah gitu. Oke, yang selanjutnya ini mungkin yang paling terkenal dari mereka adalah berobat ke Malaysia jauh lebih murah dan jauh lebih bagus dan berkualitas dan layanan the best. Ini yang paling aku ingat kalau bahas soal Malaysia ya. Ada aku lihat seorang orang public figure lah di Indonesia, dan dia buat konten atau vlog singkat video biasa ketika dia berobat ke Penang dan dia menceritakan pengalaman itu. Terbukti kita masih kalah dalam dunia kesehatan, juga masih kalah ya. Dan juga hal dalam dunia pariwisata kesehatan ini juga kita masih kalah jauh. Malaysia masih melangkah ke depan, di depan kita mereka jauh dari layanannya, SDM dokternya, fasilitas alat-alat kesehatannya canggih, bagus, dan efisiensi waktunya gitu. Jadi mungkin dua pertanyaan kita pertanyakan nih kalau soal dunia kesehatan. Seberapa banyak orang Indonesia yang berbondong-bondong atau berlomba-lomba berobat ke Malaysia? Kalian carilah datanya nanti. Pertanyaan kedua, berapa banyak orang Malaysia, ini sebaliknya ya, berapa banyak warga negara Malaysia yang berlomba atau berbondong-bondong untuk berobat ke Indonesia? Secara hipotesis udah pasti orang Indonesia terbanyak datang ke Malaysia berobat gitu. Ini masalah dunia kesehatan dulu ya kan. Kemudian juga masalah dunia pendidikan. Kalau aku bahas soal pendidikan di poin-poin selanjutnya, aku tanyakan lagi, berapa banyak orang yang pengen kuliah ke Malaysia, dan berapa banyak orang Indonesia yang sedang dan yang sudah kuliah di Malaysia. Sebaliknya, berapa banyak warga Malaysia yang kuliah atau belajar ke Indonesia. Pasti persentasenya secara kuantitas orang kita Indonesia yang lebih banyak datang ke Malaysia, karena kita tahu lebih berkualitas, lebih bagus di sana kan gitu. Nah, ini kalau soal wisata lagi nih, di soal pariwisata, secara data yang kita lihat pun jumlah wisatawan Indonesia yang berkunjung ke Malaysia itu jauh lebih banyak dibanding warga negara Malaysia yang berkunjung ke Indonesia atau liburan ke Indonesia, ataupun secara data nasional gitu. Jumlah wisatawan asing yang berwisata atau yang berkunjung ke Indonesia, kalau kita bandingkan dengan jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Malaysia, data dan angka mereka lebih tinggi, lebih banyak wisatawan datang ke Malaysia. Jadi beberapa aspek-aspek itu bisa aku bilang yang mereka masih di depan dan mereka masih menang. Kalau misalnya diadu-adu pun head to head, apple to apple itu gak imbang lah. Tapi yang menurut ya masih Malaysia lah yang
dari banyak aspek, dari banyak hal. Ini secara kasat mata aja, nggak usah kita olah-olah data dan sebagainya. Itu menurut aku. Jadi buat teman-teman yang udah sering ke Malaysia, mungkin kita punya same opinion ya tentang itu, karena sudah sering ke Malaysia jalan-jalan dan nginap berulang kali di Malaysia, staycation di Malaysia, makanya aku bisa buat perbandingan itu dan bertanya-tanya dengan warga Malaysia dan warga Indonesia yang merantau ke Malaysia. Jadi data-data itu secara personal aku wawancarai, kebanyakan ya bilang ya memang Malaysia lebih maju. Secara overall lah mereka lebih maju dibanding Indonesia. Itulah opiniku ya, untuk membandingkan yang aku lihat dari semua pengalamanku selama ke Malaysia. Bukan omong-omong orang, bukan kata-kata-katanya, tapi menurutku karena aku udah sering ke Malaysia. Dan satu lagi yang paling aku suka kalau berkunjung ke Malaysia, minum Milo dan teh tariknya, es Milonya dan es teh tariknya juara, the best. I like it so much. Thank you teman-teman buat video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa komen, like, dan subscribe.